Anda tahu kan, kadang kita menyebar kuesioner, menghitung angkanya, terus merasa sudah mendapat potret dunia yang sangat presisi. Persis, rapi, dan seolah-olah representatif ya. Persis. Entah itu buat peluncuran produk baru, atau jajak pendapat politik, sampai desain kebijakan publik. Pasti ada ekspektasi kuat kalau data yang Anda pegang itu adalah cermin dari realitas. Tapi kenyataannya seringkali tidak seindah itu kan? Nah, bayangkan ini. Ada fakta bahwa 15,3% populasi global itu hidup dengan disabilitas. Angka yang cukup mencengangkan. Sangat. Bahkan di beberapa tempat seperti Inggris, angkanya itu menembus 22%. Berarti 1 dari 5 orang yang berpapasan dengan Anda di jalan. Tepat sekali. Atau 1 dari 5 target pasar Anda. Tapi masalahnya, ketika kita membedah data yang membentuk keputusan sehari-hari, suara mereka ini hampir selalu lenyap tanpa jejak. Betul. Dan Anda pada dasarnya sedang mengambil keputusan besar berdasarkan realitas yang terdistorsi sejak awal. Masalah terbesarnya adalah kita sering merasa nyaman dengan ilusi kelengkapan data tersebut. Oh iya, kita melihat spreadsheet yang penuh dengan ribuan baris respons, lalu berasumsi instrumen kita sudah menangkap gambaran utuhnya. Padahal instrumen yang kita banggakan itu sejak awal sudah kehilangan 1/5 dari gambaran masyarakat. Ini bukan cuma soal margin error yang kecil. Ini adalah sebuah lubang hitam raksasa dalam cara kita memahami pengalaman manusia. Itulah mengapa di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita akan membongkar sebuah buku yang sangat membuka mata. Buku yang wajib dibaca para peneliti. Ya, judulnya Doing Accessible Social Research, karya Daniela Idley dan Chris Fearon. Misi kita hari ini sederhana tapi cukup radikal. Kita ingin tahu kenapa bisa begitu banyak orang yang tersingkirkan ya? Betul, kita akan menelusuri mengapa metode pengumpulan data tradisional kita secara sistematis mengesampingkan jutaan orang tanpa kita sadari. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mengubah cara kerja kita menjadi jauh lebih akurat. Di tahun 2026 ini, di tengah gempuran informasi, baik Anda sedang merancang studi akademis atau memimpin riset pasar, Atau sekedar ingin menjadi pemikir yang lebih kritis, pemahaman ini sangat krusial. sangat krusial. Gagal menjangkau 20% populasi bukan berarti data Anda kurang sempurna. Itu berarti data Anda cacat bawaan. Nah, untuk mulai memperbaiki kecacatan itu, kita tidak bisa sekedar menempelkan instruksi tambahan di akhir kuesioner. Harus ada perombakan total. Tepat, kita harus merombak fondasi paling dasar tentang siapa yang sebenarnya sedang kita teliti. Kebanyakan orang, kalau dengar kata disabilitas, pikirannya langsung tertuju kemana coba? Pasti membayangkan simbol aksesibilitas universal itu kan? Seseorang di kursi roda atau memegang tongkat putih. Persis. Padahal realitas demografisnya jauh lebih kompleks dan berlapis. Seperti statistik dari WHO yang Anda sebutkan tadi. 15,3% populasi itu mencakup kondisi yang sangat sering berfluktuasi. Bahkan sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang ya. Benar, kita sedang membicarakan orang-orang dengan kelelahan kronis, kondisi autoimun, atau masalah kesehatan mental. Gejala-gejala yang bisa timbul dan tenggelam dari hari ke hari. Tepat sekali. Jadi sebelum kita memperbaiki data, kita harus paham model sosial dari disabilitas. Oke, mari kita bedah ini. Pikirkan model sosial ini kayak sebuah toko dengan pintu kayu yang sangat berat. Pintu yang seret dan selalu macet itu, ya? Toko itu yang sangat buruk dan menolak pelanggan. Inilah inti dari pergeseran paradigma yang disoroti dalam buku ini. Perbedaan antara model medis dan model sosial. Kalau model medis itu melihatnya dari sisi mana? Model medis selalu melihat disabilitas sebagai kerusakan atau masalah pada individu yang harus disembuhkan atau dinormalkan. Tapi model sosial membalik logika itu sepenuhnya ya. Betul. Lingkungan dan hambatan sosial lah yang sebenarnya membuat seseorang menjadi disabilitas. Kegagalan itu ada pada desain eksternal, bukan pada manusianya. Hal yang menakjubkan di sini adalah bagaimana pergeseran sudut pandang itu benar-benar mengubah cara kita bertindak sebagai pengumpul informasi. Ada satu cerita yang sangat pas soal ini di dalam sumber materi kita. Sebut saja kisah Linden. Oh, yang peneliti pasar itu ya? Iya. Linden ini sedang menguji kampanye iklan untuk sepeda touring kelas atas. Karena target pasarnya adalah atlet dan pesepeda yang sangat bugar, dia merasa tidak perlu memikirkan aksesibilitas lokasi risetnya. Benar. Tapi di hari pengujian,
Salah satu peserta utamanya datang dengan kaki digips. Karena baru saja mengalami kecelakaan sepeda kan? Sangat ironis. Masalahnya, laboratorium pengujian Linden ada di lantai 3, dan gedung tersebut sama sekali tidak memiliki lift. Waduh. Terus bagaimana nasib pesertanya? Linden akhirnya harus memilih memaksa peserta itu naik tangga dengan rasa sakit atau membatalkan partisipasinya. Dan dalam skenario ini, bukan kaki peserta yang membatalkan riset, Persis. melainkan ketidakadaan lift di gedung tersebut. Berarti selama ini kita salah fokus. Cerita Linden tadi juga membuktikan satu kenyataan yang sering kita lupakan. Tidak menjadi disabilitas itu sebetulnya adalah kondisi yang sementara bagi semua orang. Betul, kapan saja Anda bisa kesleo, patah tulang, atau kena infeksi telinga. Disitulah kita bisa melihat garis batas yang sangat jelas antara impairment dan disability. Oke, apa bedanya kedua istilah itu? Impairment adalah kondisi medisnya, seperti tulang kaki yang patah dalam kasus peserta Linden tadi. Sementara disability atau ketidakmampuannya, Itu adalah murni hambatan struktural yang diciptakan oleh lingkungan yang tidak memiliki lift. Ciptakan hambatan tersebut, kita harus mengevaluasi ulang lingkungan seperti apa yang dibangun oleh peneliti selama ini. dan lingkungan itu tidak selalu berbentuk fisik seperti tangga atau trotoar loh. Memangnya berbentuk apa lagi? Seringkali lingkungan yang membatasi itu dibentuk oleh ruang percakapan, terminologi, dan cara kita berbahasa. Ini bagian yang sangat mendalam. Kita masuk ke ranah perdebatan bahasa. Sejarah menunjukkan bagaimana peneliti menciptakan jarak yang opresif hanya lewat pemilihan kata. Selama ini kita mungkin diajarkan untuk menggunakan people first language kan? Yaitu mendahulukan manusianya. Contohnya seperti mengatakan, Orang dengan sindrom Down. iya, pendekatan ini memang sangat disukai oleh komunitas sindrom Down karena mereka ingin dilihat sebagai manusia utuh terlebih dahulu. Bukan sekadar didefinisikan oleh kondisi genetik mereka. Tapi, menariknya, aturan ini tidak berlaku universal. Di sisi lain, ada identity first language. Yang justru lebih disukai dan diperjuangkan oleh komunitas autistik ya. Betul. Mereka lebih memilih disebut orang autistik daripada orang dengan autisme. Karena bagi mereka, autisme itu bagian tak terpisahkan dari cara otak mereka bekerja dan memproses dunia. Autisme adalah identitas sentral mereka. Menyuruh mereka memisahkan autisme dari diri mereka, Sama anehnya dengan menyuruh seseorang memisahkan identitas kebangsaannya dari dirinya ya. nah, nuansa bahasa ini terus meluas ke pengalaman hidup lainnya. Contoh klasiknya itu perbedaan antara huruf kapital T dan huruf kecil t pada kata tuli. Bisa Anda jelaskan sedikit perbedaannya untuk pendengar kita? Tentu. Ketika kita menggunakan tuli dengan T besar, kita sedang merujuk pada sebuah identitas budaya. Komunitas yang punya bahasa isyarat dan sejarah mereka sendiri. Sebaliknya, tuli dengan T kecil hanya merujuk pada diagnosis medis tentang kehilangan kapasitas pendengaran. Dan jangan lupakan istilah-istilah orang dalam atau insider terms. Oh, seperti kata creep atau mad di negara-negara berbahasa Inggris. Betul. Komunitas tersebut mungkin menggunakan kata-kata itu di antara mereka sendiri secara subversif untuk merebut kembali kekuatan dari bahasa yang dulunya menindas mereka. Tapi istilah-istilah itu sangat tabu dan bisa sangat ofensif kalau diucapkan oleh kita sebagai orang luar atau peneliti. Tapi tunggu dulu. Terus terang, buat orang awam atau peneliti yang jam terbangnya tinggi, ini terdengar sangat rumit dan penuh ranjau. Pasti banyak yang merasa begitu. Bukankah lebih gampang dan lebih aman kalau komite etika bikin satu saja buku panduan bahasa baku? Maksudnya menetapkan satu standar istilah bahasa yang paling sopan secara universal? Iya, lalu kita wajibkan semua peneliti menggunakan itu agar tidak ada yang salah langkah. Bukankah itu lebih logis? Pemikiran seperti itu memang sangat umum. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas sebuah identitas. Oh, saya mulai paham arahnya? Menetapkan satu istilah standar yang diputuskan oleh akademisi dari balik meja, lalu dipaksakan ke bawah, itu adalah bentuk murni dari arogansi institusional. Kita sebagai orang luar tidak memiliki hak veto ya? Betul. Kita tidak bisa memutuskan sebutan apa yang paling sopan bagi kelompok yang memiliki pengalaman hidup yang tidak kita jalani. Memaksakan satu bahasa baku, biarpun niatnya baik, pada dasarnya adalah bentuk penindasan yang dihaluskan. Itulah mengapa kita harus membiarkan komunitas yang menentukan sendiri identitas mereka. Ini sejalan dengan slogan paling kuat dalam pergerakan mereka. Nothing about us without us. Tidak ada sesuatu tentang kami
tanpa melibatkan kami. Sangat kuat pesannya. Riset modern harus bergeser dari sekedar meneliti pada penyandang disabilitas Seperti melihat objek di bawah mikroskop. menjadi meneliti bersama mereka melalui riset partisipatoris di mana mereka memiliki kendali nyata. Oke, bahasanya kita perbaiki, tapi mengubah kosakata sepertinya tidak akan secara ajaib memperbaiki sistem yang diskriminatif, kan? Tentu saja tidak. Kalau fondasi desain risetnya sudah rusak, kelompok marginal tetap akan tersingkir. Penulis kita menyoroti bagaimana ketimpangan kekuasaan ini mengakar sampai ke sikap ableism. Ableism itu diskriminasi sistemik terhadap disabilitas, ditambah agresi mikro sehari-hari. Nah, ada konsep yang disebut sindrom meja makan atau dinner table syndrome. Ini analogi yang sangat menyentuh. Coba bayangkan seorang individu tuli di tengah acara makan malam keluarga besar. Alur percakapan bergerak begitu cepat. Orang-orang tertawa, pindah topik. Dan tidak ada satupun yang meluangkan waktu untuk menerjemahkan atau memastikan komunikasi bisa diakses olehnya. Persis, mereka ada di ruangan yang sama, duduk di meja yang sama, tapi secara sosial benar-benar diisolasi. Pengabaian sekecil itu, kalau diakumulasikan dalam skala institusional selama berabad-abad, menciptakan jurang ketidakpercayaan yang luar biasa dalam. Pantas saja mereka sulit mempercayai para peneliti. Iya, kita tidak bisa berharap kelompok marginal mau begitu saja mengisi survei kita tanpa memahami sejarah medis yang penuh trauma. Penulis menyinggung studi sifilis Tuskegee gang. Ya, studi yang kelam sekali. Selama puluhan tahun, peneliti medis secara sengaja membohongi pasien-pasien kulit hitam di pedesaan Amerika. Mereka bilang pasiennya sedang diobati padahal tidak ya. Benar, peneliti hanya membiarkan penyakit itu menggerogoti tubuh pasien demi mengamati perkembangan medisnya. Mengerikan. Dan dampaknya terasa sampai sekarang. Makanya, kalau ilmuwan modern kebingungan melihat betapa sulitnya merekrut kelompok marginal, jawabannya ada di situ. Institusi kita juga seringkali bergerak dengan kacamata kuda. Di buku ini ada studi kasus tentang Pak Fati, seorang dosen yang merancang wawancara kualitatif. Ah iya, Ketika seorang mahasiswa disabilitas ingin berpartisipasi, Pak Fati malah kebingungan luar biasa mencari akomodasi. kenapa coba? Karena birokrasi universitasnya hanya mengenal satu jenis akomodasi disabilitas, memberikan waktu tambahan 1 ujian tertulis. Universitas itu tidak punya protokol untuk wawancara sama sekali. Yang lebih parah lagi, Komite Etika seringkali secara refleks menyamakan status disabilitas dengan kerentanan atau vulnerability secara mutlak. Seolah-olah hanya karena Anda memiliki disabilitas, Anda otomatis rapuh dan tidak kompeten memberikan persetujuan. Ujung-ujungnya, Dewan Etik malah melarang mereka ikut serta dengan dalih melindungi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perlindungan semacam itu sebenarnya merampas hak. Itu penyingkiran yang diformalkan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah mengadopsi desain universal. Dalam dunia pengumpulan data, ini diterjemahkan menjadi aksesibilitas aktif. Aksesibilitas aktif, berarti proaktif ya? Tepat, Anda sebagai peneliti memikirkan dan meminimalkan hambatan sejak hari pertama. Bukan menunggu sampai ada yang mengeluh baru kalang kabut cari solusi. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau bicara desain universal, saya selalu ingat soal trotoar yang melandai atau curb cuts di persimpangan jalan. Analogi yang sangat klasik dan relevan. Awalnya kan potongan trotoar itu diperjuangkan khusus agar pengguna kursi roda bisa mandiri menyeberang jalan. Tapi coba perhatikan siapa saja yang akhirnya menggunakan dan tertolong oleh trotoar landai itu sekarang. Banyak banget. Orang tua yang dorong kereta bayi, kurir yang bawa troli berat, sampai pelancong yang menyeret koper beroda. Aksesibilitas membantu semua orang kan? Desain inklusif mengangkat standar kenyamanan untuk seluruh populasi. Analogi trotoar itu sangat relevan ketika kita masuk ke tahap pengambilan sampel atau sampling. Karena sebagus apapun ruang wawancara Anda, kalau cara mengundang pesertanya sudah penuh bias, ruangannya tetap kosong dari keberagaman. Buku ini membedah kerentanan dalam teknik sampling kualitatif dan kuantitatif. Coba kita ambil contoh snowball sampling. Metode di mana Anda meminta satu peserta merekomendasikan teman-temannya ya? Ya, tapi metode ini rentan hancur oleh fenomena sosiologis yang disebut homofili. Homofili, kecenderungan alamiah manusia untuk bergaul dengan orang yang mirip dengan mereka sendiri. Benar. Jadi bayangkan kalau peserta awal Anda adalah orang dari kelompok mayoritas tanpa disabilitas. Bola salju rekomendasi mereka akan membesar hanya di dalam ruang gema mereka sendiri. Dan kelompok marginal pasti tersisih karena memang tidak ada di lingkaran sosial mereka.
Kalau di riset kualitatif, ini menghancurkan kriteria kualitas kita kan? Oh, jelas. Pilar seperti kredibilitas dan dependabilitas langsung runtuh. Padahal, suara penyandang disabilitas itulah yang menyuntikkan apa yang disebut sosiolog sebagai deskripsi tebal atau thick description. Pengalaman mereka memberikan lapisan nuansa yang tidak akan Anda temukan di kelompok mayoritas. Sebentar, itu kan kualitatif. Kalau saya pakai metode pemilihan acak atau simple random sampling di sebuah perusahaan besar yang karyawannya ribuan, bukankah itu secara otomatis adil dan menghilangkan bias? Sekilas memang terlihat murni secara matematis, tapi ingat, simple random sampling itu hanya seakurat daftar yang diacaknya. Maksudnya? Kalau daftarnya dari perusahaan besar, bukannya aman? Bayangkan kalau perusahaan itu dari awal punya proses rekrutmen yang tidak ramah disabilitas. Oh, berarti orang-orang dengan disabilitas sudah tersingkir di tahap wawancara kerja? Persif, nama mereka bahkan tidak pernah masuk ke dalam database untuk diacak oleh komputer Anda. Mesinnya adil tapi datanya cacat dari awal. Sampel acak yang ditarik dari kolam yang beracun hanya akan menghasilkan segelas air beracun. Wah, perumpamaan yang pas. Disinilah peneliti harus membedakan antara keterwakilan dan kepercayaan dalam data. Komputer secanggih apapun tidak bisa memilih orang yang tidak pernah diizinkan masuk ke gedung. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyelenggarakan riset di dunia nyata agar orang benar-benar bisa dan mau hadir? Penulis memperkenalkan konsep dari aktivis Mia Mingus, yaitu intimasi yang dipaksakan, atau forced intimacy. Coba bayangkan, setiap mau ikut diskusi publik, Anda dipaksa menceritakan trauma atau rekam medis pribadi, hanya untuk memastikan ada lift yang berfungsi? Ada beban emosional yang menguras tenaga karena harus terus-menerus membuktikan kerentanan untuk dapat akses dasar. Jadi, apa arti dari semua ini buat kita para peneliti? Artinya, beban emosional itu harus digeser dari pundak peserta ke pundak penyelenggara. Kita harus mengumumkan akomodasi kita di depan. Benar. Secara pragmatis, mulai dari hal dasar seperti format cetak, huruf minimal 12 poin, sans serif seperti Arial. Buku ini menyinggung soal disleksia font juga ya? Iya, dan ternyata bukti ilmiahnya masih campur aduk. Yang lebih penting, teks harus rata kiri atau left align. Karena kalau rata kanan kiri spasinya tidak konsisten dan bikin mata cepat lelah kan? Hindari juga format PDF panjang yang membatasi dan tidak terbaca screen reader. Dan saat pertemuan tatap muka, perhatikan pencahayaan. Lampu neon bisa memicu migrain bagi sebagian orang. Jangan lupa sediakan rute tanpa hambatan dan jeda peregangan rutin untuk mereka yang nyeri sendi. Dan risiko tinggi bagi peserta dengan gangguan imun. Sirkulasi udara sangat krusial. Tapi, kalau kita sudah hati-hati dan masih melakukan kesalahan, bagaimana? Kuncinya, minta maaf dengan tulus, perbaiki masalahnya, dan langsung move on. Jangan memunculkan kerapuhan ableist atau ableist fragility. Kerapuhan ableist ini tamparan keras. Itu terjadi saat Anda bikin salah, lalu Anda panik dan minta maaf berlebihan secara dramatis. Dan peserta disabilitas malah harus berubah jadi terapis dadakan untuk menenangkan Anda. Beban emosionalnya malah dilempar balik ke peserta. Sangat manipulatif. Kitalah yang butuh waktu mereka, jadi kita yang harus serap ketidaknyamanannya. Dan jangan lupa, cara paling konkret menghargai waktu mereka adalah kompensasi finansial yang adil. Karena partisipasi sering memakan biaya ekstra bagi mereka ya, seperti transportasi khusus atau butuh pendamping. Kalau riset kita hanya mengandalkan partisipasi sukarela tanpa bayaran, kita cuma menjaring data dari penyandang disabilitas yang punya keistimewaan ekonomi. Baik, kalau kita rangkum semua ini, membuat pengumpulan informasi menjadi lebih mudah diakses, bukanlah sekedar tindakan amal. Tentu saja bukan. Ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan data yang akurat, berkualitas tinggi, dan bebas bias. Di industri manapun Anda berada, keahlian memproses informasi akan meningkat tajam kalau Anda memandang aksesibilitas sebagai standar kualitas, bukan beban tambahan. Sepakat. Tanpa mereka, kita kehilangan 20% kepingan puzzle dari masyarakat kita. Sebagai penutup, kami ingin Anda, para pendengar, merenungkan satu hal ini. Jika penelitian medis, analisis sejarah, dan inovasi teknologi selama puluhan tahun secara rutin mengesampingkan hingga 20% populasi manusia, Terus-menerus dan secara sistematis ya. seberapa banyak dari kebenaran absolut, kebijakan pemerintah, atau produk sehari-hari di sekitar Anda saat ini yang sebenarnya dibangun di atas fondasi data ableist yang sangat cacat? Sebuah pemikiran yang sangat menantang untuk kita bawa pulang.
Terima kasih telah menemani sesi bedah buku kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.